Well, this it was the first time for Percibo. Halo, apa kabar semua para pecinta sepak bola di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang kembali di channel Biak Siowi Football bersama saya Dri Hadzan. Di episode yang pertama saya sudah mewawancarai asisten pelatih PSBS Biak, Coach Egar Akagali, dan berbicara dan bertanya-tanya banyak tentang persiapan PSBS di masa pandemi COVID-19. Di episode kedua atau episode kali ini, saya kembali mendatangi pelatih asal Argentina, Juan Marcelo Cirelli, yang cukup terkenal di Indonesia, yang mempunyai segudang pengalaman, terutama semasa dia bermain di Persebaya, Persisolo, Persikabo, dan juga di Persidafon. Pasti Anda penasaran siapa Juan Marcelo Cirelli, pelatih yang sekarang menjadi juru taktik di klub sepak bola Provinsi Papua Kabupaten Biak Numfor, yaitu PSBS Biak, yang bermain di kasta kedua Liga Indonesia Liga 2. Tonton terus video ini hingga selesai, subscribe channel ini, channel Biak Siowi Football, bunyikan bel atau klik tanda lonceng sebagai pemberitahuan untuk Anda, berikan komentar serta share ke seluruh media sosial Anda. PSBS Biak, Napi Bongkar. Halo, apa kabar semua? Mitra sepak bola dari Sabang sampai Merauke yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa lagi kembali dengan saya, Hudson Andre, di channel saya ini. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal video, bahwa saya akan bertemu dengan pelatih sepak bola asal Argentina yang kini dipercayakan memperkuat salah satu klub sepak bola di Indonesia, terutama di Provinsi Papua, secara khusus di Kabupaten Biak Numfor, yaitu klub PSBS Biak atau dengan julukan nama Napi Bongkar. Oke, tidak terlalu panjang lebar saya berbicara, saya akan segera memulai wawancara saya dengan Coach Juan Marcelo Cirelli. Coach, apa kabar? Siap. Apa kabar? Kamu? Saya kabar baik. Kabar baik, Coach. Baik. Puji Tuhan. Pasti Coach sangat merindukan keluarga yang ada di Argentina. Ya. Itu sebenarnya mereka mau ke sini pada akhir bulan Maret. Ya. Tetapi dengan itu masalah COVID-19 ya, semua bandara tutup, ya tidak jadi. Baik, Coach. Siapapun dia akan merasakan hal yang sama dengan Coach. Oke, saya akan memulai pertanyaan pertama untuk Coach. Namun sebelum itu saya memberikan kesempatan kepada Coach untuk lebih memperkenalkan diri Coach secara singkat dan jelas kepada masyarakat Biak Numfor dan seluruh masyarakat di Papua dan secara umum di seluruh Indonesia yang belum mengenal lebih dekat siapa itu Coach Juan Marcelo Cirelli, pelatih PSBS Biak asal Argentina. Siap. Ya, ini saya head coach PSBS Biak, ya, dari Argentina. Ini saya orang yang memang cinta sepak bola. Saya nonton, saya suka baca buku, saya suka belajar beberapa sistem taktik, dan saya orang yang profesional, yang benar-benar suka kerja keras. Saya percaya kepada disiplin, komitmen, dan respect. Itu bagaimana kalau orang bisa mulai berkenal sama saya, itu orang yang saya komitmen, yang saya respect, yang saya suka disiplin, dan saya selalu kerja keras, kan? Baik, Coach. Karir Coach mungkin perlu disampaikan kepada semua orang atau yang belum sempat begitu lebih mengenal sosok Coach Juan Marcelo Cirelli. Ya, saya sebagai pemain pernah main di Argentina, pernah main di Liga Malaysia, pernah main di Liga Myanmar,
dan 5 tahun juga pernah main di Liga Indonesia kan. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun di Liga Indonesia. 5 tahun itu apakah di klub-klub itu klub di luar Papua atau di dalam Papua atau mungkin di wilayah Jawa seperti itu Sumatera? ada tim di luar Papua, ada tim Papua kan. Saya pertama kali datang di Indonesia, saya main di Persebaya Surabaya kan, waktu itu Super League. Habis itu saya pindah ke Persitafon Solo kan, divisi utama dulu, kita promosi ke Super League. Ya, habis itu saya pindah ke Persibo Bojonegoro, di situ kita main itu Piala AFC atau Champions League Asia. Ya, habis itu ke Persisol, itu tim terakhir yang saya bermain bola di Luar Papua. bola. Ya. Kemudian coach bermain di klub di Papua, klub yang Ya, saya pernah main 3 musim untuk Persidapon Dapur. Persidapon Daponsoro. Ya. Prestasinya di Daponsoro Persidapon? Ya, kita promosi dari divisi utama waktu Saat itu divisi ya, utama, saat itu divisi utama ke sekarang Liga 2. Ya, saya kalau pakai Sistem sistem sekarang Liga 2 promosi ke Liga 1. Liga 1. Berarti salah satu karir coach adalah membawa Persidafon ini lolos ke Liga 1 seperti itu. Iya. Dan ya, saya percaya kalau musim ini atau musim depan kan sama PSPS Biak, kalau kita memang kerja keras, saya percaya kalau dengan tim ini kita bisa promosi ke Liga 1 juga. Seperti yang coach sampaikan di Persidafon bisa promosi ke Liga 1 ya. Ya, itu harapan saya. Kalau sepanjang saya melatih PSPS, saya hanya ada satu target, Liga 1. Liga 1. Luar biasa sekali coach. Oke, baik coach. Mendengar pernyataan yang disampaikan oleh coach ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan seputar PSBS, di mana di masa pandemi COVID-19 pemerintah menginstruksikan kita untuk mengikuti anjuran-anjuran dalam arti social distancing, terus menggunakan masker, tidak berkumpul dalam jumlah banyak orang, dan makan makanan bergizi serta mengkonsumsi vitamin C. Pandemi COVID-19 ini membuat seluruh aktivitas sepak bola di seluruh dunia ini dihentikan. Itu kita tahu bahwa seluruh liga-liga profesional, liga-liga dunia dari Eropa, benua Amerika, benua Afrika, hingga sampai ke benua Asia, Indonesia ikut merasakan bagian itu dalam arti pandemi COVID-19. Dan di Indonesia sendiri ada 2 kompetisi yang berjalan, yaitu Liga 1 dan Liga 2. Liga 1 dan Liga 2, dan di Liga 2 ini PSBS menjadi salah satu peserta di kompetisi kasta kedua ini. Coach sebagai pelatih PSBS Biak atau juru taktik yang dipercayakan bersama didampingi oleh Coach Ega, saya ingin menanyakan kepada Coach, program latihan apa yang diberikan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, karena menurut informasi yang saya dapat bahwa seluruh pemain sudah diliburkan dan dipulangkan kembali ke keluarganya masing-masing. Ya, ini yang jelas kita suruh pulang pemain-pemain kan, biar selama pandemi COVID-19 mereka bisa ada di rumah sama keluarga, tetapi bukan liburan, karena kita masih latihan kan, kita masih latihan virtual kan, dalam itu pakai aplikasi Zoom kan. Ada program latihan yang itu saya sama Coach Ega, Lambert, sama seluruh coach kita sudah persiapan, dan kita sudah sampaikan sama pemain kalau setiap hari kita latihan seperti apa ya, dan nanti
kita tinggal setiap hari kita memantau kan pemain mereka latihan. Ya. Berarti ada monitoring di materi yang diberikan ketika coach memberikan pola latihan seperti ini, coach bersama beberapa asisten pelatih dan juga pelatih-pelatih yang lain ikut memantau semua pemain seperti itu ya, coach. Iya, pasti. Ya. Baik coach, sejauh ini di masa pandemi COVID-19 kita tahu bahwa komunikasi untuk bertatapan secara langsung atau bertemu secara langsung seperti saat ini coach mungkin tidak bisa dilakukan, dalam arti ya seperti tadi kita sudah jelaskan di awal bahwa semua pemain dipulangkan kembali ke rumah. Namun di sini yang saya mau tanyakan adalah dalam arti bagaimana hubungan komunikasi, hubungan yang dibangun antara manajemen dari coach dan kepada manajemen, kepada para pemain dan para ofisial sampai saat ini hubungannya seperti apa, komunikasinya seperti bagaimana? Itu dari hari pertama sampai saat ini sekarang komunikasi memang lancar dan baik sekali dari manajemen, dari pemain, dari asisten, coach, masyarakat dia semua kita ada komunikasi yang lancar yang luar biasa. Ya, saya senang sekali. Baik coach, perhatian dari manajemen sendiri kepada coach yang mana kita tahu bahwa coach sangat jauh sekali dari keluarga negara. Dalam arti coach punya warga negara Argentina tapi coach ada di Indonesia. Perhatian dari manajemen kepada coach seperti apa? Perhatian dari manajemen sama saya memang penuh, full. Makanya saya berterima kasih kepada manajemen PSBS Biak karena ya benar mereka sangat dekat kepada saya, selalu baik, benar. Berarti ini artinya ada peningkatan dari manajemen sebelumnya, dalam arti tidak menganggap buruk manajemen sebelumnya, namun manajemen sebelumnya terus dengan yang sekarang terus membuat evaluasi dan ini menjadi salah satu bukti seperti itu bahwa manajemen ini sudah mulai dirapikan dan sudah mulai memberikan pelayanan terbaik kepada ya ini ya saya manajemen yang dulu saya tidak pernah ketemu, tetapi yang ada sekarang di PSBS Biak memang saya bisa jelaskan kalau mereka baik. Ya. Baik coach, informasi yang saya dapatkan bahwa manajemen ini mengalami transisi di mana dari 2019 hingga masuk 2020 ada sedikit pergantian. Nah, itu yang saya sampaikan kepada coach bahwa apa yang coach sampaikan ini membuktikan bahwa berarti ada peningkatan dan ada pelayanan transparansi yang diberikan betul-betul kepada pelatih maupun pemain seperti. Maksudnya kalau pemain tim ini ya sepanjang kita dulu masih bisa latihan di lapangan, saya bisa lihat kalau tim ini sudah bisa terima message dari saya, sudah bisa mengerti bagaimana saya mau PSBS Biak main, dan tentu mereka sudah mulai nambah bagus, dan saya yakin kalau nanti masalah COVID-19 itu sudah berakhir, sudah selesai, akan kita kembali latihan lagi, persiapan tim untuk kompetisi pada bulan Oktober. Tim ini pasti akan nambah bagus lagi. Saya percaya sekali ya. Percaya sekali pada timnya. Yang tadi saya sampaikan bahwa manajemen terus memperbaiki bagian-bagian yang merupakan kekurangan dan kendala-kendala seperti itu ya coach. Baik coach, kemudian yang saya ingin tanyakan yaitu menanggapi keputusan yang dikeluarkan oleh PSSI di mana PSSI akan memberikan menjalankan kembali atau menggulirkan kembali pertandingan pada bulan Oktober, di mana kita dengar atau kita baca di Twitter, di Instagram, di media-media TV berita bahwa Liga 2 akan digelar pada bulan Oktober. Mendengar dan membaca dan menanggapinya seperti apa coach? Bahwa pertandingan akan berjalan di bulan Oktober. Ya, itu saya dapat info langsung dari Pasimi Kapisa kalau memang Liga 2 bergulir lagi pada bulan Oktober, kan?
kemungkinan besar dalam sistem home tournament. Ya. Kan? Kalau kita main, kalau kita home base di mana kita belum tahu. Tetapi yang jelas kalau kita main di mana pun, kerja saya sama pemain-pemain tidak berubah. Kita tetap positif, tetap optimis, tetap kita siap untuk bekerja sekeras mungkin, dan harapan kita masih lihat ke depan, masih cari itu target kita Liga 1. Oh, Liga 1. Ya, kita itu sepak bola. Kamu belum bisa sebelum main susah prediksi. Oh, ini bisa naik, ini tidak. Tidak, kita harus main dulu. Intinya memberikan komitmen Ya, kita tuh harus. ya, kalau ada komitmen, kalau memang komitmen, disiplin, respect, pasti kamu bisa. Yang penting kamu masuk lapangan, kamu main mati-matian, kan? Main memang mati-matian. Karena sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Baik, Coach. Coach, menanggapi pertandingan yang akan atau liga atau kompetisi yang akan digulirkan kembali ini, Coach. Program latihan yang diberikan sejauh ini dari Coach dan asisten Coach, peningkatan atau perkembangan dari anak-anak atau para pemain PSBS sendiri untuk mengikuti program latihan ini seperti apa? Apakah ada peningkatan atau perkembangan seperti Peningkatan ada dari pemain. Saya sudah bisa lihat semua dari pemain senior atau pemain muda sudah mulai ada. Makanya kita tetap positif dan optimis kepada musim depan. Baik, Coach. Harapan Coach untuk seluruh pemain PSBS dan manajemen PSBS. Coach punya harapan, impian untuk klub sepak bola PSBS secara umum, namun kepada setiap pemain dan manajemennya ini seperti apa? Ya, harapan saya sama pemain-pemain PSBS dan bapak-bapak manajemen itu saya harap yang selalu yang terbaik. Kalau pemain bisa itu main makin bagus, tapi cari juga orang semakin bagus, semakin baik. Dan manajemen saya harap mereka bisa tetap seperti sampai sekarang, dekat pemain, dekat pelatih. Itu dari saya bisa lihat kalau memang pemain, manajemen, dan kita sampai sekarang kita teamwork, kita kerja semua sama. Makanya saya sampai sekarang saya memang respect, optimis dan positif. Baik, Coach. Coach, kita tahu bahwa PSBS Biak sendiri sebagai klub yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini seringkali mendapat satu kendala, dalam arti ketika bermain di lapangan atau ketika bermain di kandang sendiri, PSBS Biak ini sangat minim dibandingkan klub-klub yang ada di luar Provinsi Papua, dalam arti di luar Papua. Saya ambil contoh klub-klub di Jawa atau klub-klub di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan di daerah Sulawesi. Di sana walaupun klub mereka hanya kasta Liga 2, namun antusias dari para penonton dan seluruh masyarakat yang ada di situ sangat datang dan berbondong-bondong untuk menyaksikan klub kebanggaan mereka saat bertanding. Di sini saya melihat bahwa PSBS Biak sendiri sangat membutuhkan sosok pemain ke-12, yaitu para supporter atau para pendukung setia. Coach menanggapi bagian ini seperti apa? Karena melihat kurangnya dukungan dari masyarakat Biak yang saya rasa tidak terlalu antusias untuk mendukung ini klub sepak bola. Berarti tidak seperti klub-klub yang ada di luar Papua atau yang ada di luar Kabupaten Biak Numfor. Tentu kalau dalam waktu dekat, kalau masyarakat Biak lihat bagaimana
pemain-pemain ini kerja keras dan main bagus, dan siapa tahu puji Tuhan kita bisa menang beberapa pertandingan. Itu yang akan membangun fanatis di masyarakat Biak Numfor untuk PSBS tim ini. Itu saya yakin. Ya, itu hanya butuh waktu, kan? Karena saya yakin kalau pada musim depan kalau kita bisa main di sini, itu pasti stadion kita penuh. Wah, luar biasa. Harapan coach seperti apa untuk para supporter dan masyarakat Biak Numfor? Harapan saya para supporter semakin percaya sama tim ini, semakin dukung, mereka semakin kompak, semakin loyal, dan ya harapan untuk mereka yang terbaik itu. Baik, coach. Satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin coach sampaikan untuk keluarga coach yang ada di Argentina? Untuk keluarga saya? Iya. Ingin coach sampaikan, karena sampai sekarang ini coach tidak bertemu secara langsung walaupun hanya lewat video call, namun pada wawancara saya kali ini saya ingin mendengarkan secara langsung, dan saya yakin bahwa pasti mereka di sana akan mendengar dan menyaksikan apa yang coach sampaikan. Ya, itu terutama untuk istri saya namanya Andrea, untuk dua anak saya Valentina sama Catalina. Kalau mereka tahu kalau untuk saat ini kita jauh sekali, kan? Tetapi bukan karena kita mau jauh, tetapi karena kita tidak ada opsi. Kan? Tetapi kita tetap berdoa dan berdoa terus biar kita semua bisa sehat dulu, dan siapa tahu puji Tuhan masalah COVID-19 cepat berakhir dan mereka bisa ke sini juga, kan? Baik, coach, luar biasa sekali. Saya mendengar ini saya jadi merinding, coach. Coach betul-betul mempunyai jiwa yang sangat besar dalam menjadi sosok seorang ayah dan juga menjadi seorang pemimpin, dan ini menunjukkan bahwa kehadiran coach di PSBS Biak menjadi sosok orang tua yang akan memberikan spirit motivasi dan tips-tips atau didikan atau strategi sebagai juru taktik yang bagus untuk seluruh anak-anak atau seluruh pemain-pemain generasi muda Papua, khususnya Kabupaten Biak Numfor yang ada di dalam klub PSBS Biak ini. Saya yakin bahwa mendengar apa yang coach sampaikan ini, saya secara pribadi, tapi saya mengajak seluruh masyarakat Biak Numfor yang menonton video ini, dan khususnya untuk supporter Nabi Bongkar, inilah yang coach sudah sampaikan menjadi bukti bahwa inilah konsistensi yang akan coach berikan. Oke, coach. Yang paling terakhir, saya ingin mendengar closing statement dari coach untuk para pemain, para pelatih, asisten, para manajemen, dan yang lebih khususnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, seluruh supporter Nabi Bongkar, dan seluruh pecinta PSBS Biak dari Sabang sampai Merauke. Siap. Itu statement dari saya kepada mereka semua, itu terutama saat ini saya minta semua jaga kesehatan dulu, kesehatan sendiri, kesehatan keluarga, kan? Dan saya juga harap kalau habis COVID-19 berakhir, kita bisa ketemu lagi di lapangan. Pasti mereka rindu lihat tim ini uji coba atau bertanding, tapi masa sekarang yang penting jaga kesehatan dulu, kan? Habis itu pasti kita akan ketemu lagi, akan kita semua bisa enjoy nonton PSBS main lagi. Baik, coach. Luar biasa sekali. Terima kasih
untuk waktu yang luar biasa yang Coach berikan ini kepada saya untuk melakukan beberapa pertanyaan dari Coach, dan Coach sendiri sudah memberikan untuk sebagai informasi yang baik untuk para pemain dan para pecinta sepak bola, khususnya para pendukung PSBS dari Sabang sampai Merauke, khususnya supporter Nabi Bongkar yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Baik, itulah tadi wawancara saya dengan Coach Juan Marcelo Sireli. Di akhir wawancara ini saya ingin menyampaikan bahwa jangan lupa dukung terus PSBS Biak bisa melalui media informasi atau media-media lain. Namun ingat bahwa media YouTube atau channel ini menjadi salah satu sumber informasi untuk kalian para pendukung PSBS Biak di mana saja Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, terutama yang di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu, like video ini dan subscribe channel ini, dan bunyikan lonceng atau klik tanda lonceng sebagai pemberitahuan atau notifikasi untuk Anda. Dan jika Anda rasa bahwa informasi ini sangat bermakna dan berguna untuk Anda, maka silakan share ke sahabat, keluarga, teman-teman Anda dimanapun Anda berada. Berikan komentar terbaik Anda yang sopan dan santun, karena apapun yang Anda berikan komentar di bawah, kami akan selalu merespek komentar Anda. Sekian dan terima kasih. Goodbye, see you to next time. Sampai jumpa, sampai ketemu di episode berikutnya.